Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Sebuah perjanjian pada umumnya terjadi untuk menjaga satu atau beberapa kondisi yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Artinya, tercipta hubungan yang mempertimbangkan untung rugi di dalam sebuah ikatan perjanjian yang dapat mewujud dalam berbagai bentuk. Perikop ini pun memberikan sebuah catatan mengenai momen dimulainya perjanjian hubungan antara Tuhan dengan umat Israel. Namun apakah hubungan tersebut juga berlandaskan dengan pertimbangan untung rugi yang perlu dipertahankan? Sejak awal kita perlu mengklarifikasi bahwa perjanjian antara Tuhan dengan umatnya merupakan gerakan inisiatif Tuhan untuk merengkuh manusia ke dalam dirinya. Kemudian perjanjian tersebut bukan menjadi hubungan yang mempertahankan untung rugi yang perlu diupayakan oleh kedua belah pihak. Di dalam berbagai narasi di perjanjian lama memang terkesan terjadi semacam keuntungan dan kerugian ketika umat Israel melanggar perjanjian tersebut. Namun itu semua tidak pernah menghasilkan kerugian pada Tuhan, karena sejak awal Tuhanlah yang menawarkan berkat dan jaminan bagi mereka. Perjanjian tersebut muncul sebagai wujud komitmen dan kesediaan umat Israel untuk melekatkan diri mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Keluaran pasal 24 yang menampilkan upacara pengikatan perjanjian untuk pertama kalinya antara Tuhan dengan umat Israel, terdapat sebuah respons yang penuh makna dari mereka kepada Tuhan, yaitu segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sahabat Alkitab, hubungan antara Tuhan dengan umatnya terjadi dalam ikatan kesediaan dan keseriusan untuk saling merespons. Artinya relasi tersebut idealnya terjadi dalam dua arah. Setiap kita yang mengikatkan diri untuk mengikut Tuhan tidak sedang mempertahankan keuntungan dan menghindari kerugian melalui segala perjanjian yang kita jalin dengan Tuhan. Justru kita sedang mengikatkan diri kita ke dalam sebuah relasi intim yang penuh komitmen dan kedisiplinan dalam mengikut Tuhan. Jadi, apa niat kita dalam mengikut dan beriman kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya hati kami dipenuhi dengan ketulusan dan dimampukan dengan komitmen dan konsisten dalam melakukan dan menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga hubungan yang berlandaskan perjanjian dari inisiatif yang Kau berikan kepada kami, itu boleh kami rayakan di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.